Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kembali lagi bersama saya, Dr. Aisyah, di podcast Kesehatan Official. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan yang sering sekali saya dengar di ruang praktek. Dok, kenapa ya sekarang saya cepat sekali habis tenaganya? Saat berhubungan mau menegangkan otot saja seperti capek berat, sehingga tidak mampu bertahan lama. Padahal, hasrat keinginan masih menggebu, apalagi adanya rasa sayang ke pasangan yang terus bertambah seiring tambahnya usia. Tapi begitu malam datang, badan sudah menyerah duluan. Pertanyaan ini biasanya diucapkan dengan suara pelan. Ada rasa malu, ada rasa takut, ada juga kekhawatiran bahwa dirinya sudah tidak normal lagi sebagai pria atau wanita di usia 50 tahun ke atas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya mengatakan ini dengan sangat jelas dan tenang. Usia boleh bertambah, tetapi kemampuan untuk dekat, hangat, dan intim dengan pasangan tidak harus ikut menghilang. Yang sering melemahkan tubuh lansia, terutama dalam urusan keintiman, bukanlah umurnya. Ya, saya ulangi, bukan umurnya, melainkan kebiasaan sehari-hari yang tidak lagi sesuai dengan ritme tubuh, terutama kebiasaan makan di malam hari. Banyak orang mengira bahwa masalah keintiman di usia lanjut selalu berkaitan dengan hormon semata. Padahal, hormon hanyalah salah satu bagian kecil dari sistem yang jauh lebih besar. Energi, aliran darah, kualitas tidur, dan pemulihan tubuh memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah tubuh siap atau tidak untuk berhubungan intim. Energi, aliran darah, kualitas tidur, dan hormon semua itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan sebelum tidur. Tubuh manusia, khususnya di usia 50 tahun ke atas, memiliki satu waktu emas untuk memperbaiki dirinya. Waktu perbaikan diri itu adalah pada saat malam hari. Saat kita tidur, tubuh seharusnya memperbaiki otot, menyeimbangkan hormon, memperlancar aliran darah, dan mengisi ulang energi sel. Inilah proses yang diam-diam menentukan apakah keesokan harinya tubuh terasa segar atau justru lemas. Masalahnya, banyak lansia tanpa sadar merusak proses perbaikan tubuh ini di setiap malamnya. Dengan melakukan makan malam berat, nasi putih berlebihan, lauk asin, gorengan, atau waktu makan terlalu larut sehingga membuat tubuh tidak sempat masuk ke mode pemulihan atau perbaikan. Tubuh malah sibuk mencerna, energi habis di perut, aliran darah lebih banyak dialihkan ke sistem pencernaan. Akibatnya, bagian tubuh lain termasuk organ vital penis dan otot-otot penunjang saat melakukan keintiman tidak mendapatkan pemulihan yang cukup. Inilah sebabnya mengapa banyak pria lansia berkata, "Dok, siangnya saya masih bisa beraktivitas, tapi malam hari rasanya kosong." Dan banyak wanita berkata, badan rasanya capek duluan, jadi tidak ada tenaga untuk menikmati kedekatan dan keintiman. Ini tentu tidak ada hubungan dengan naik turunnya rasa cinta pada pasangan. Ini bukan karena keinginan hilang, tetapi ini karena tubuh tidak diberi kesempatan untuk memulihkan dirinya. Jadi, sebab pola makan yang keliru menjadi berdampak kemana-mana, terutama terasa pada saat ingin melakukan keintiman dengan pasangan. Jadi, kesalahan yang terus terjadi dan harus diperbaiki adalah, kesalahan pertama, yang paling sering terjadi adalah menganggap makan malam harus mengenyangkan. Di usia muda mungkin benar, tapi di usia matang, makan malam seharusnya bersifat mendukung, bukan membebani. Nasi putih di malam hari meningkatkan insulin dan menekan hormon pemulihan. Aliran darah yang seharusnya membantu kesiapan tubuh malah dialihkan ke penyimpanan lemak. Kesalahan kedua adalah makanan berminyak dan gorengan. Lemak yang teroksidasi memicu peradangan ringan dalam tubuh. Efeknya tidak selalu terasa langsung, tetapi membuat pembuluh darah menjadi kurang responsif. Padahal, kelancaran aliran darah adalah kunci utama dalam kemampuan fisik pria maupun kenyamanan wanita saat berhubungan intim. Kesalahan ketiga adalah makan terlalu larut. Ketika makan mendekati waktu tidur, hormon tidur terganggu, tidur menjadi dangkal, tubuh bangun tanpa energi. Dan tanpa energi, keintiman berubah dari sesuatu yang dinantikan menjadi sesuatu yang dihindari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kabar baiknya adalah tubuh lansia sangat responsif terhadap perubahan kecil. Tidak perlu perubahan ekstrim, tidak perlu obat kuat. Yang dibutuhkan adalah mengembalikan tubuh ke pola alaminya. Jadi,
Makan malam yang tepat maka akan dapat membantu tubuh lebih siap untuk melakukan hubungan intim baik secara fisik maupun emosional. Baik pria selaku penentu arah dan durasi keintiman, maupun wanita dengan sensitivitasnya. Sebagai solusi, ada suatu pola sederhana yang sering saya sarankan dan sering membuahkan hasil, adalah bahwa bila harus makan malam, maka makan malamlah dengan yang ringan agar tubuh bisa fokus untuk pemulihan dan perbaikan. Adapun makanan ringan itu antara lain, telur rebus, ini adalah contoh yang sangat baik. Protein di dalam telur membantu perbaikan otot dan jaringan, termasuk otot-otot yang berperan dalam kekuatan dan tahan tubuh. Telur juga membantu kestabilan energi sehingga tubuh tidak drop tiba-tiba di malam hari. Sayur hijau, seperti bayam, brokoli atau sawi, mengandung mineral yang membantu relaksasi otot dan memperlancar aliran darah. Ini sangat penting bagi pria untuk kesiapan fisik dan bagi wanita untuk kenyamanan dan respon tubuh saat dekat dengan pasangan. Tambahan lemak sehat seperti minyak zaitun membantu sel-sel tubuh menghasilkan energi secara efisien. Lemak sehat ini mendukung fungsi pembuluh darah dan tidak memicu peradangan bila dikonsumsi dengan tepat. Cara mengkonsumsinya pun sederhana, telur direbus, bukan digoreng. Sayur direbus ringan tanpa santan dan tanpa bumbu berat. Minyak zaitun cukup 1 sendok, ditambahkan setelah masakan matang. Makan sebelum pukul 7 malam, dengan porsi ringan, tidak perlu kenyang, yang penting tubuh tidak terbebani. Dengan pola makan sederhana dan ringan itu, banyak pasangan lansia setelah melakukan perubahan pola makan malamnya, merasakan perubahan yang tidak mereka duga. Tidur lebih nyenyak, bangun pagi lebih segar, dan yang paling sering mereka sampaikan dengan wajah tersenyum adalah, "Dok, badan rasanya lebih siap, lebih enak untuk diajak dekat melakukan hubungan intim." Ingat, keintiman di usia matang tidak semata soal kecepatan atau durasi bahkan kekuatan hunjaman, tetapi adalah tentang kenyamanan, kedekatan, dan kesiapan tubuh. Ketika tubuh tidak lelah, pikiran pun lebih tenang. Ketika pikiran tenang, respon tubuh menjadi lebih alami, lebih cepat untuk gerang. Saya juga ingin menekankan satu hal penting, bahwa jangan terus mengukur kemampuan diri hari ini dengan standar usia muda dulu. Itu tentu tidak adil bagi tubuh Anda. Di usia ini, keintiman tidak harus meledak-ledak. Yang terpenting adalah tubuh hadir, pikiran hadir, dan tentu hati juga hadir. Dan semua itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita merawat tubuh di luar ranjang dan kamar tidur Anda, termasuk bagaimana perilaku Anda di meja makan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, tekanan darah tinggi atau gangguan pencernaan, tentu pola ini perlu disesuaikan. Jangan terus memaksakan diri. Prinsipnya adalah yang ringan, dengan tepat waktu, dan terus mendukung pemulihan perbaikan tubuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, usia 50 tahun ke atas bukan akhir dari kedekatan antara suami istri. Justru di fase ini, keintiman bisa menjadi lebih hangat dan lebih matang, dengan rasa yang lebih dalam dan lebih bermakna jika tubuh diberi kesempatan untuk bekerja sesuai kodratnya. Melalui podcast kesehatan ofisial ini, saya, Dr. Aisyah, ingin mengajak Anda merawat stamina bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk menjaga kualitas hidup dan harmonis rumah tangga. Adapun hubungan intim yang berkualitas dengan durasi yang Anda inginkan, maka itu adalah efek dari kinerja Anda dalam mengelola diri, yang termasuk di dalamnya adalah bagaimana pola makan Anda. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa pembahasan ini berguna, maka silahkan klik tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan edukasi kesehatan berikutnya. Bagikan video ini kepada pasangan atau sahabat yang mungkin sedang mengalami hal serupa, agar kita bisa saling menguatkan dengan cara yang sehat. Terakhir, saya ingin tahu dari Anda, kebiasaan malam apa yang paling ingin Anda perbaiki mulai hari ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita belajar bersama, tanpa menghakimi. Semoga sisa hidup kita selalu berkah dan bahagia. Saya, Dr. Aisyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.